Halo, salam sehat semuanya. Saya Salsabila Fatihatur Rahmah akan memberikan materi tentang bentuk dan fungsi tumbuhan. Menurut teman-teman, apa sih fungsi tumbuhan dalam kehidupan kita? Pernah nggak teman-teman ini berpikir kalau misalnya nih di bumi yang kita tinggali ini tidak ada tumbuhan sama sekali? Pastinya akan sangat panas, bukan? Nah, berarti dari sini dapat kita ambil bahwa tumbuhan itu berfungsi untuk menghasilkan oksigen. Banyak kan dari kita yang kadang kepanasan, lebih suka berteduh di bawah pohon. Karena apa? Angin yang kita dapat itu terasa lebih sejuk. Kemudian, bagaimana sih bentuk-bentuk akar, daun, struktur batang pada tumbuhan? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak video pembelajaran kali ini ya. Oke, tumbuhan. Pentingnya tumbuhan bagi kehidupan adalah sebagai tempat berteduh manusia maupun hewan dari teriknya panas matahari. Tidak bisa dibayangkan jika tidak terdapat satu pun tumbuhan di dunia ini, maka udara yang sangat panas akan kita dapatkan terus-menerus. Tumbuhan itu mempunyai organ yang dapat menghasilkan oksigen seperti akar, batang, kemudian daun untuk melakukan proses fotosintesis. Dalam tumbuhan, terdapat organ-organ yang akan menjalankan fungsinya masing-masing. Coba teman-teman amati tumbuhan di sekitar kalian. Pasti ada bentuk tumbuhan satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ada daun yang kecil, ada daun yang besar, ada batang yang keras, ada batang yang lunak. Ada juga tumbuhan yang memiliki banyak daun, ada juga yang memiliki sedikit daun. Tumbuhan juga dapat dikelompokkan loh. Ada tumbuhan berbunga, berbuah, dan tumbuhan berbunga tidak berbuah. Misalnya pohon mangga, pohon rambutan, pohon kesemek. Nah, itu tadi termasuk pada tumbuhan yang berbunga berbuah ya, teman-teman. Jadi, tumbuhan itu tadi berbunga juga berbuah. Sedangkan tumbuhan yang berbunga tidak berbuah itu seperti bunga mawar, bunga sepatu, melati, dan sebagainya. Setiap bagian tumbuhan memiliki tugas yang berbeda-beda, teman. Pertama ini ada akar. Nah, akar ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada akar tunggang dan akar serabut. Kemudian ada batang. Nah, batang ini terdapat dua struktur, yaitu ada batang lunak dan batang kayu. Yang ketiga, ada jenis tulang daun. Nah, jenis tulang daun ini ada 4, teman-teman. Kita gampang menghafalnya, yaitu 3M 1S. Menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Kemudian, nah, ini contohnya. Nah, menyirip ini ada contoh dari menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Kemudian ada bunga. Nah, bunga ini memiliki bentuk masing-masing dari setiap tumbuhan yang dibedakan dari warna dan dari ukuran. Kemudian ada buah dan biji.
Buah dan biji ini juga menyesuaikan dari tumbuhannya, dapat dibedakan dari warna dan ukurannya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke fungsi dan bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar. Nah, akar ini berfungsi untuk memperkuat berdirinya batang tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, kemudian untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, ada batang. Nah, batang ini fungsinya sebagai penopang tubuh si pohon nih teman-teman. Coba bayangkan, kalau tidak ada batang, pohon akan rubuh bukan? Nah, kemudian fungsi dari batang ini juga mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian sebagai tempat penyimpan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu. Misalnya pada batang tumbuhan tebu ataupun sagu. Yang ketiga ada daun. Nah, daun sendiri itu berfungsi sebagai tempat proses pembuatan makanan dan sebagai alat pernapasan. Kemudian yang keempat ada bunga. Bunga ini fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Dan yang terakhir ada buah dan biji. Nah, di dalam buah itu kan pasti terdapat daging buah nih teman-teman. Nah, daging buah ini fungsinya untuk melindungi si biji. Nah, nanti jika biji ini ditanam, maka akan jadi tanaman baru. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai bentuk dan fungsi tumbuhan. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia menyimak video ini nih sampai selesai. Semoga dapat memahami dengan mudah dan pastinya menambah wawasan teman-teman menjadi lebih luas. Jika masih ada yang belum paham atau teman-teman semua ini ingin bertanya, bisa diisi kolom komentar di bawah ya. See you next time!